Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan logaritma. Ya, seperti yang sudah kalian lihat ya di judulnya. Ya, kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan dari persamaan logaritma. Selamat belajar. Ya, bisa lihat ya di layar, persamaan logaritma itu ada a log fx sama dengan a log gx, ya, maka akan menjadi fx sama dengan gx dengan syarat. Nah, ada syaratnya ini, fx-nya harus lebih besar dari 0 dan gx-nya juga harus lebih besar dari 0 ya. Fx dan gx di sini adalah numerusnya ya. Nah, sebelum kalian buat fx sama dengan gx, yang harus kalian perhatikan adalah basisnya harus sama. Ini harus sama-sama a, baru bisa dibuat fx sama dengan gx. Oke, ya, kita memahaminya sambil mencoba contoh soal. Oke, kita langsung aja ke contoh yang pertama. Belibet sekali ya. Contoh yang pertama, saya punya 3 log setengah x sama dengan 3 log 3. Yang disuruh ya, perintahnya adalah tentukan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Nah, penyelesaian berarti kalian cari berapa nilai x-nya ya, cari berapa nilai x-nya. Oke, tadi saya bilang yang pertama adalah tentukan, dilihat dulu apakah basisnya sama. Nah, basisnya ini 3, yang ruas kanan juga 3, sudah sama Bu. Oke, berarti kita bisa langsung nanti pakai ke fx sama dengan gx, tapi jangan lupa ada syaratnya fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0 ya. Fx itu adalah numerusnya ya. Oke, kita langsung ya coba. Nah, tadi saya bilang fx lebih besar dari 0, berarti di ruas kiri fx-nya itu kan adalah setengah x, maka setengah x lebih besar dari 0. Buat merubah setengah ini jadi 1, maka kedua ruas dikalikan 2 ya, setengah kali 2 kan jadi 1, setengah kali 0 tetap 0, berarti x lebih besar dari 0. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua adalah gx-nya lebih besar dari 0, tapi karena di ruas kanan ini tidak ada variabel x-nya, maka cukup dengan syarat yang pertama saja, yaitu fx lebih besar dari 0 sehingga x-nya lebih besar dari 0. Oke, sudah? Kalau gitu kita langsung menyelesaikan karena syaratnya sudah semua ya. 3 log setengah x sama dengan 3 log 3, basisnya sudah sama, maka langsung fx sama dengan gx. Setengah x sama dengan 3 ya, biar setengahnya jadi 1, maka kedua ruas dikalikan 2, maka jadi x sama dengan 6. Nah, dari sini sekarang untuk menghubungkan dengan syaratnya adalah kita karena syaratnya bentuknya pertidaksamaan, maka kita perlu menggambarkan garis bilangan. Nah, syaratnya kan x lebih besar dari 0, berarti kita gambar garis bilangannya lebih besar dari 0 itu ke kanan daerahnya ya. Maka yang di arsir nih, yang kuning-kuning ini ke kanan. Oke, sekarang kita buat yang x sama dengan 6. X sama dengan 6, intervalnya tertutup, cuma titik ini saja, tidak pakai daerah ke kanan ke kiri karena ini sama dengan, bukan pertidaksamaan ya. Nah, apakah 6 ini berada di dalam daerah lebih besar dari 0? Iya Bu, ya kan kelihatan ya 6. Nah, karena 6 berada di daerah lebih besar dari 0, maka x sama dengan ini memenuhi ya. Jadi kita bisa langsung ke jawaban akhirnya. Jadi selesaiannya adalah x sama dengan 6. Begitu ya Bu. Apakah harus digambar? Kan kita bisa lihat ya, x sama dengan 0 itu kalau x-nya sama dengan 6 pasti lebih besar dari 0. Dimasukkan aja 6 lebih besar dari 0. Bisa sih seperti itu tanpa menggambar. Tapi saya mau membuat kalian terbiasa dengan menggambar garis bilangan. Kenapa? Karena syaratnya bisa jadi tidak hanya satu seperti ini, bisa 2, 3, 4, tergantung soalnya seperti apa. Kita biasakan dari awal, kalau ada syarat begini gambar garis bilangan. Nanti kalau titiknya yang di sini ada 3, ada 4, kan tidak bisa dilihat langsung begitu seperti tadi ya, pakai logika gitu, tidak bisa. Jadi harus
dilihat dari gambar biar tidak salah, meminimalisir kesalahan ya, mengurangi kesalahan. Oke, kita biasakan menggunakan garis bilangan. Oke, kita coba contoh yang kedua ya. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Sama ya, seperti contoh yang pertama, suruh menentukan nilai X-nya. Kalian bisa lihat soalnya 2 log 4 dikurangi X ditambah 2 log 2 dikurangi X sama dengan 3. Oke, sebelum ke menyelesaikan kita cari dulu syaratnya ya. Fx lebih besar dari 0 dan Gx lebih besar dari 0. Karena di sini yang ada fungsi X-nya ya, jadi ada variabel X-nya itu ada 4 dikurangi X dan 2 dikurangi X, berarti syaratnya ada 2. Nanti kalau di sini ada lagi dikurangi 2 log 8 ditambah X, 8X, pokoknya ada variabel X-nya, berarti fungsinya sebanyak itu ya, sebanyak variabel X-nya. Oke, kita masuk syarat yang pertama. Yang pertama, Fx lebih besar dari 0, Fx-nya adalah 4 dikurangi X lebih besar dari 0, maka min X lebih besar dari negatif 4. Karena ada negatif pada variabel X-nya, maka kedua ruas kita kalikan negatif 1, maka jadi X dikurangi 4 ya. Ingat, kalau tanda pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berbalik. Jadi kalau ini lebih besar jadi kurang dari, kalau ini lebih kecil ini jadi lebih besar, begitu ya. Syarat yang pertama sudah, sekarang kita ke syarat yang kedua, yaitu 2 dikurangi X. 2 dikurangi X lebih besar dari 0, maka negatif X lebih besar dari negatif 2, sama, maka X-nya kurang dari 2. Ya, maka kita dapatkan syarat yang pertama X kurang dari 4 dan syarat yang kedua X kurang dari 2. Berarti nanti garis bilangannya ada 2 karena syaratnya sendiri-sendiri ya. Oke, kalau sudah kita langsung ke pencapaiannya ya. Ya, saya tulis ya syaratnya di sini X kurang dari 4 dan X kurang dari 2 ya. Sekarang yang harus kita buat adalah kita tulis lagi soalnya, tapi saya buat di sini 3 dikali 1. Kenapa kok ada saya memunculkan 1? Nanti 1 ini akan saya ubah bentuknya jadi logaritma. Di sini kan basisnya 2, berarti saya buatlah jadi 2 log 2. Nah, kan sesuai dengan tadi di awal ya. Itu ada A log Fx sama dengan A log Gx. Basisnya harus sama ruas kiri dan ruas kanan. Maka saya memunculkan bentuk logaritma di ruas kanan. Nah, kalian sudah bisa lihat ya. Di sini ada 3 dikali 2 log 2 sesuai dengan sifat yang keempat, n dikali a log b. Maka jadinya nanti a log b pangkat n. Maka kalau saya tulis jadi begini, 2 log 2 pangkat 3. Nah, ruas kirinya karena di sini bentuknya penjumlahan dengan basis yang sama, maka bisa kita ubah jadi bentuk perkalian begini. Jangan lupa pakai kurung ya, menandakan bahwa ini satu kesatuan. Kalau sudah, berarti tinggal ini kalikan pelangi ya, seperti yang kalian biasa katakan ya, kali pelangi. Didapat X kuadrat dikurangi 6X tambah 8, ini yang 2 log 8. Oke, basis kiri dan kanannya sudah sama-sama 2, maka langsung ke bentuk Fx sama dengan Gx, maka jadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 8. Karena ada kuadrat di sini, maka kita jadikan ruas kanannya atau salah satu ruasnya 0. Maka kedua ruas dikurangi 8 menjadi X kuadrat dikurangi 6X. Karena di sini ada X kuadrat, di sini ada X, maka kita faktorkan dengan cara mengeluarkan X pangkat terkecil. Jadinya yang dikeluarkan X pangkat 1. X dikalikan X dikurangi 6 ya. Oke, bisa pemfaktorannya begini. Jadi selesainya X sama dengan 0 atau X dikurangi 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 atau X sama dengan 6 ya. Bisa ya sampai sini ya. Saya ulangi dulu. Jadi kalau ada yang seperti ini, kalau ruas kanannya berupa bilangan biasa, ubahlah jadi bentuk logaritma. Basisnya menyesuaikan yang ada di sebelah kiri. Kalau yang di ruas kiri ini nanti ada pengurangan, maka sesuai kalau pengurangan berarti jadi pembagian. Begitu ya. Kalau sudah baru masuk ke
penyelesaian yang ini. Ya, oke. Selesainya sudah dapat, syaratnya juga sudah dapat, berarti kita tinggal gambar garis bilangan. Yang pertama saya gambar adalah X dikurang dari 4. Kurang dari 4 berarti ke kiri daerahnya. Nah, yang kedua X kurang dari 2, berarti ke kiri juga, karena 2 itu bilangannya lebih kecil dari 4, maka saya gambarnya begini ya. Jadi harus sesuai. Kalau nanti X kurang dari 6, berarti 6-nya gambarnya di sini ya. Sesuaikan dengan ketentuan. Oke, syaratnya sudah semua, berarti kita tinggal menggambar yang 0 sama 6. Jadi satu saja, karena ini dari satu selesaian ya. Nah, sudah 0, 6. Nah, kalian bisa lihat ini, 6 ini apakah berada di daerahnya syarat? Tidak ya. Berarti 6 ini bukan selesaian. Yang berada di daerah syarat hanya 0. Berarti selesaiannya hanya X sama dengan 0. Kalau misalkan yang satunya ini X lebih besar dari 2, jadi daerahnya ke kanan ya, misal ya ini ya, lebih dari 2, berarti satunya daerahnya ke kiri, satunya daerahnya ke kanan. Apakah selesaiannya 0 dan 6? Tidak ya. Jadi kalau daerah kejadiannya seperti itu, duanya ke kanan, satunya ke kiri, maka tidak ada selesaian dari penyelesaian, tidak ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena X-nya ini harus memenuhi semua syarat yang ada. Jadi kalau syaratnya ada 4, X-nya ini harus memenuhi semua daerah yang di 4 syarat itu. Ya, tidak boleh hanya mewakilkan. Ada X sama dengan 0 ini memenuhi di 4, Bu. Tapi tidak memenuhi di 2. Bolehkah? Tidak boleh. Jadi harus memenuhi di kedua-duanya. Ya, maka dari itu saya bilang dari awal digambar garis bilangannya biar bisa terlihat dengan jelas apakah memenuhi di semua syarat. Oke? Jadi kita bisa tulis, jadi selesaiannya X sama dengan 0. Oke. Contoh kedua sudah selesai. Ya. Ya, video kita sudah selesai. Sekian dulu video kita, jumpa di video berikutnya. Silakan mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau kebingungan, silakan bertanya kepada kami. Ya, terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati.